Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan informasi teman-teman ya dari Badan Kepegawaian Daerah ya, ini masih baru teman-teman ya. Di sini nanti baru dipublikasikan teman-teman. Nah, di sini ada perihal usul penetapan nomor induk P3K ya tahun 2021 ya secara elektronik. Nanti isinya apa saja, terus berkas yang perlu kalian siapkan apa ya, termasuk juga nanti hal-hal apa yang perlu kalian perhatikan. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan melihat informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada perihal usul penetapan NIPPPK tahun 2021 secara elektronik. Jadi intinya nanti teman-teman untuk pemberkasannya ya, di sini kita lihat semuanya menggunakan elektronik ya. Di sini kalau lihat teman-teman ya, berkenaan dengan telah ditetapkannya ya kebutuhan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau P3K tahun 2021 oleh Menteri Pan-RB dan telah dilaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ya, serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K ya atau NIPPPK tahun 2021. Nah, bersama ini dengan hormat ya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Dari sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di poin satunya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 ya tahun 2018 tentang manajemen P3K ya, antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus ya ini berlaku untuk P3K non guru maupun guru teman-teman ya. Seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya. Di poin 2, kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya jabatan fungsional guru ya, ini untuk P3K guru ya, telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pan dan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dan kebijakan pengangkatan pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan fungsional telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pan dan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Ini nomor 2 teman-teman ya. Yang nomor 3 adalah berdasarkan peraturan BKN ya nomor 1 tahun 2019 bagian yang telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ya diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian ya atau PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas ini teman-teman ya. Berkas usul penetapan NIP P3K atau NIP P3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini instansi yang telah mendapatkan hasil pengumpulan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pegawai Negara melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan NIPPPK. Jadi artinya instansi yang sudah mendapatkan hasil kelulusan teman-teman itu untuk segera melakukan penetapan NIPPK atau NIP P3K. Nah, pemberkasan penetapan NIP P3K ya tahun 2021 dilakukan secara elektronik atau paperless ya melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik ya atau Doku Digital pada alamat ini. Nanti teman-teman bisa cek aja, tapi ini untuk instansi teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa login ya, karena apa? Karena loginnya ini yang memiliki itu adalah instansinya masing-masing. Terus yang berikutnya teman-teman, tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP3K dilakukan secara digital atau digital signature.
Ya, persyaratan kelengkapan dokumen. Nah, ini teman-teman yang penting ya. Ini yang paling penting di poin 6 adalah persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIPPK diatur dalam pasal 25 ya, Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus ya agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCASN. Jadi teman-teman nanti bisa login di SSCASN ya. Nanti di SSCASN ini teman-teman mengisi DRH atau daftar riwayat hidupnya. Tapi nanti teman-teman ya, waktu ketika nanti pengisian DRH itu sudah dimulai ya. Nah, di sini teman-teman kelengkapan dokumen usul penetapan NIPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu, ini teman-teman siapkan berkasnya dulu ya. Jadi teman-teman siapkan berkasnya dulu. Mulai dari sekarang ya, siapkan dalam bentuk soft file ya. Nah, di sini yang pertama adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Yang kedua adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ketika teman-teman mengunggah ijazah ya di SSCASN ya, itu pastinya teman-teman menggunakan ijazah yang sudah diupload di sana, itu sama dengan itu yang digunakan. Yang ketiga adalah daftar riwayat hidup ya, yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan ya dan bermaterai. Ini nanti materinya 10.000. Yang D adalah surat pernyataan 5 poin ya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang nomor 2 adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ya, termasuk BUMN atau BUMD. Nomor 3 adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bersedia ditempatkan di seluruh ya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya, atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang poin E atau 5 ya, surat keterangan catatan kepolisian ya atau SKCK. Ini biasanya teman-teman nanti juga minta ke kepolisian ya untuk SKCK-nya. Berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS ya atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD. Yang berikutnya adalah poin G, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya yang ditangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Ya, nomor 8. Ya, ini untuk instansinya teman-teman ya. Jadi untuk peserta itu yang disiapkan adalah ini, yang poin D ya. Ini yang disiapkan peserta. Lah ini adalah instansi ya. Jadi instansi ini adalah penyelenggara dari P3K ya. Misalkan kalau misalkan Provinsi Jawa Timur ya, misalkan Kabupaten Nganjuk, misalkan Kabupaten Malang, yaitu instansinya ya. Nah, instansi melakukan proses usul NIP ya melalui SAPK cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. Terus kelengkapan dokumen usul penetapan NIK yang harus diunggah oleh instansi. Jadi ini untuk peserta ini untuk instansinya ya. Ini surat pengangkatan calon P3K ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Surat pengangkatan usul penetapan NIP3K cetak dari SAPK dan ditangani oleh PPPK atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya pejabat tinggi Pratama yang menangani kepegawaian. Nota usul penetapan NIP3K dan dari SAPK yang sudah terpasang pas foto dan ditangani oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk bidang kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang ditempel dinas. Surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima PPPK pada unit kerja di lingkungannya. Penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian PAN-RB diinput melalui SSCN. Daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K yang telah diumumkan oleh PPK instansi yang diinput oleh SSCN. Daftar peringkat nilai seluruh pelamar ujian yang diinput melalui admin SSCN. Yang nomor 10 adalah ini teman-teman ya, ini yang nomor 10, ini yang poin penting juga teman-teman ya. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K non guru ya oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November 2021
sampai dengan 18 Desember 2021, dan untuk tahap 2 ya mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, sedangkan untuk usul penetapan NIP 3K guru itu disampaikan sesuai dengan usul masing-masing instansi ya. Jadi teman-teman nanti yang diterima di P3K non guru persiapkan pemberkasan ya, untuk tahap 1 tanggal sekian ya, untuk tahap 2 tanggal sekian ya. Tapi untuk P3K guru menunggu informasi dari masing-masing instansi. Ini ya. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ya, dari tanggal penyampaian usul penetapan NIPPK kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Oke teman-teman ya, ini atas nama Kepala Badan Pegawai Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ya, Dr. Andes Aris Windianto MSI. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti poinnya ada di poin 10 ya, ada di poin 10, 11. Terus yang perlu kalian siapkan juga di sini teman-teman ya, di poin 7 yaitu kelengkapan dokumen usul penetapan NIPK yang harus diunggah oleh pelamar. Teman-teman nanti bisa disiapkan sambil bagi teman-teman P3K guru ya, sambil menunggu informasi dari instansinya masing-masing, dan tentunya menunggu kapan pengisian DRH ya atau daftar riwayat hidup itu dibuka di SSC-ASN. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.